Asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya nggak tahu namanya siapa itu. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi. Dan penyanyi itu gak bagus lah. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Rasulullah itu waktu dipertanyakan kenabiannya, yang membuktikan siapa? Ya Rasulullah sendiri. Begitu Ba'alawi dipertanyakan nasabnya, yang maju Romail Abbas, Zaini, siapa lagi? Wafi, Idrus Romli. Wali Songo itu siapa? Wali Songo itu mulai dari Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel. Itu cucunya Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Beliau asal Uzbekistan. Lalu hijrah ke Campa, menikah dengan putri Raja Campa, punya anak-anak yang anak-anaknya ini menjadi orang tuanya Wali Songo. Sayyid Jamaluddin Husain ini putranya siapa? Putranya Sayyid Ahmad Shah Jalal. Sayyid Ahmad Shah Jalal ini putranya Sayyid Abdullah Al-Madkhan. Abdullah ini putranya Sayyid Abdul Malik bin Alawi. Abdul Malik bin Alawi, Alawi ini putranya Sayyid Muhammad Shahid Mirbad. Sayyid Muhammad Shahid Mirbad ini punya anak juga namanya Ali. Ali punya anak juga namanya Muhammad yang diberi gelar Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam ini datuknya para habaib yang ada sekarang. Sedangkan Abdul Malik bin Alawi datuknya Wali Songo dan zuriyahnya. Dan ini sama-sama dari Ba'alwi. Ini yang menyebarkan Islam ke negeri kita. Memang murni Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Kira-kira sejak 2 tahun lalu ada narasi-narasi anti Ba'alawi, anti habaib. Loh, ini kok anti habaib? Gimana ini? Kok anti Ba'alawi? Wong Wali Songo di dalam catatan sejarah Ba'alawi. Mau dikemanakan Wali Songonya yang menyebarkan Islam ke negeri kita? Lalu dibilang akhirnya apa? Nasab Wali Songo dipindah. Dan sampai sekarang dipindah 5 kali. Mulai dari Al-Kazimi, Musa Al-Kazim, kemudian Al-Jilani, kemudian ada yang dipindah ke Al-Idrisi, entah dipindah kemana. Mungkin ya Wali Songonya bingung, loh saya ini kemana kok dipindah-pindah? Ya bingung saudara, dipindah-pindah. Mengapa? Karena Ba'alawi dibatalkan. Loh, gak bisa seperti itu. Membatalkan nasab Ba'alawi gak bisa. Mengapa? Nasab Ba'alawi ini kesohihannya ijma ulama. Gak ada yang mempersoalkan dari dulu. Ulama ini ijma. Akhirnya apa? Mereka cari-cari alasan, minta kitab sezaman. Loh, memangnya harus ada kitab sezaman? Nggak perlu seperti itu. Kitab sezaman itu teori belakangan. Kalau masa ulama salaf diterangkan di dalam Sahih Bukhari, nasab itu bisa isbat dengan syuhrah dan istifadah, dengan informasi yang populer dan meluap. Artinya banyak informasi kalau ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Itu cukup walaupun nggak ada kitab. Kalau misalnya diharuskan ada kitab, iya, kalau di situ ada yang ngarang kitab. Kalau nggak ada gimana? Itu di Sahih Bukhari dan itu ijma ulama. Nggak harus kitab sezaman. Ini kok dipersoalkan, membahas nasab tapi nggak ngerti teori nasab. Lalu dibilang batal. Nggak ada yang membatalkan. Lalu mereka cari-cari alasan. Apa? Memang ada di kitab nasab. Putranya Sayyid Ahmad bin Isa, cuma namanya Abdullah. Yang habaib ini namanya Ubaidillah.
Lah memangnya kenapa kalau cuma beda Abdullah dengan Ubaidillah? Masa gak tahu? Orang Arab itu punya nama lebih dari satu tuh biasa. Kadang satunya nama daging, satunya nama keren. Apa? Nama panggilan, nama apa ya? Nama keren lah kalau bahasa sekarang. Dan ini bukan cuma mulai dari Sayyid Ubaidillah. Datuk-datuknya Rasulullah ya, yang bernama Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib itu namanya siapa? Syaibah. Kan begitu, namanya Syaibah. Lalu mengapa berganti nama Abdul Muttalib? Karena setelah ayahnya meninggal, oleh pamannya dijemput dari Madinah. Karena dibonceng, anaknya masih muda ya, masih remaja. Kata orang Mekah, Abdul Muttalib, ini budaknya Muttalib. Karena yang membawa pamannya yang bernama Muttalib. Berarti kan dua nama. Para sahabat punya dua nama, ada yang lebih dari dua nama. Sudah biasa seperti itu. Dan para ulama dari dulu gak mempersoalkan apakah ini Ubaidillah sementara yang ada di kitab Abdullah. Mengapa? Karena ini sudah syuhrah dan istifadah. Gak perlu ragu-ragu masalah ini. Dan ini fitnah saudara, fitnah. Dan yang terlibat ini macam-macam. Ada yang gak ngerti nasab, asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya gak tahu namanya siapa itu. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi. Dan penyanyi itu gak bagus lah. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Kama yumbitul ma al-baqla fi zar'i. Sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Yang bener lah. Kemudian bughdu ahlil bait nifaq. Cinta keluarga Nabi munafik. Akhirnya gabung sama-sama munafik. Gak bisa menjadi rujukan. Yang seperti ini memang harus para ulama. Dan para ulama kita sudah menyatakan ijma tentang nasab Sadah Ba'alawi. Cinta ahlul bait ini penting. Mengapa? Pemersatu kita umat Islam, pengingat kita agar kita senantiasa ingat kepada Rasulullah. Makanya sabda Rasulullah SAW, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku karena mencintai aku. Bukan karena dia alim, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia khair, sering ngasih. Karena kalau mencintai Habib karena alim, sama yang bodoh-bodoh kita benci. Gak boleh itu. Kalau mencintai Habib karena soleh, sama yang nakal kita benci, gak boleh. Jangan dibenci. Karena cinta, Habib yang nakal-nakal diajak untuk menjadi orang soleh. Itu caranya. Kita ini harus apa? Cinta kepada para habaib, tetapi yang konstruktif ya, yang membangun. Artinya kalau yang alim diposisikan sebagai ulama, menjadi panutan. Yang tidak alim ya dicintai aja lah. Karena sekarang nih kadang-kadang karena Habib walaupun nggak bisa apa-apa suruh ceramah, akhirnya kacau, nanti salah, akhirnya habaib semuanya yang disalahkan. Ini akhir zaman saudara. Ini memang apa namanya miring ke kiri, dan ini gak boleh. Saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan istiqomah. Saya ini tadi dibilang oleh Habib Nabil dari Sidogiri, maksudnya saya alumni Sidogiri. Pesantren saya Sidogiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban Al-Hadrami. Basyaiban itu Ba'alawi, pesantren tertua insyaallah di Indonesia. Rasulullah itu waktu dipertanyakan kenabiannya, yang membuktikan siapa? Ya Rasulullah sendiri. Begitu Ba'alawi dipertanyakan nasabnya, yang maju Romail Abbas, Zaini, siapa lagi? Wafi, Idrus Romli. 4 orang ini juga nggak ada jejak ilmiahnya kalau kalian cari. Saya sih nggak nuntut tinggi-tinggi amat, minimal jejak ilmiahnya itu kelihatan gitu loh. Yang bela ini nggak mampu berpikir ilmiah. Ilmiah itu dasarnya skeptis dulu.
Keempat-empatnya itu udah teologis. Nasabnya Balawi diyakini dulu. Lah kalau udah diyakini ngapain dibuktikan kebenarannya? Kita itu sampai belajar berbusa-busa di kelas, itu awalnya meragukan ilmu. Kita pelajari. Dari ragu jadi yakin. Seperti gaya gravitasi gitu ya. Oh, dibilang guru, tarik menarik antar semua benda langit. Jadi bilang doang. Kita baru percayanya apa? Setelah belajar matematikanya, fisikanya, kita hitung bener ya gitu. Kita lakukan eksperimen bener ya gitu. Kita yang dalam sejarah bangsa kita tuh punya bangsa cerdas, bahkan pernah diakui dulu zaman dinasti Tang bahwa Indonesia Jawi, waktu itu ya Sumatera dan Jawa itu dianggap Jawi gitu ya, bahasa Jawa gitu karena rajanya kan sama waktu itu. Itu adalah yang terkaya ketiga setelah dinasti Tang, Abbasi, baru kita. Jadi di masa lalu itu kehebatannya diakui. Sekarang dikadali pengungsi Yaman. Bagian dari kita tertipu gitu. Fanatik lagi, udah tertipu fanatik gitu. Ya kalau Lili bersaudara itu. Pribumi lawan pribumi diadu domba. Kalau mereka mau selesai kan tinggal hasil masalah di BPNU atau seminar ilmiah di kampus. Yang maju harus mereka. Oh, biolognya juga ada. Ada Senafi, ada Said Sofwan. Said Sofwan kemarin tantang naik ke vlog yang nggak berani. Mendem banyakan bius itu dokter itu. Jadi yang maju ya jongos-jongosnya. Yang di belakang layar ya kayak Faris Rosi, dokter takut Basul Masail. Yang di depan layar ya seperti Rumail Abbas, terus Wafi, terus Romli gitu ya. Rumail Abbas itu yang menurut kalian pinter, mikirnya udah nggak ilmiah. Namanya ilmiah itu skeptis dulu. Kalau dia udah yakin nasab Balawi belum diteliti udah yakin, itu namanya teologis, bukan ilmiah itu. Ilmiah itu ya teorinya diadu dengan buktinya. Kalau buku nasab, buku sejarah itu cuma catatan kesaksian. Kalau buktinya apa? Ya biologi, terserah mau cari metode apa. Hari ini yang tersedia ya DNA. DNA itu menghasilkan 24 peraih Nobel ilmu nasab. Itu ilmu sampah peradaban, itu udah bangkai ilmu itu. Udah fosil ilmu. Untuk Robito Alawi ya, kalau memang kalian nggak ketinggalan otaknya di Yaman, ayo kita bahas masail atau seminar di kampus yang terkemuka itu. Yang dilakukan organik kampus, yang memandu itu profesor genetik dan profesor sejarah gitu. Pakai ilmu muntakir, jangan ilmu abad 9. Ilmu abad 9 udah nggak ilmiah itu. Namanya ilmiah itu ya teori diadu lawan bukti-bukti yang ada gitu.